Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman bahwa kita harus bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri, begitupun untuk jamaah sekalian, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan menjalankan seluruh kewajibannya dan menjauhkan diri dari berbagai macam yang dilarang, begitupun yang diharamkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ibaratkan arena pacuan kuda, maka bulan Ramadan merupakan momen bagi umat muslim untuk berlomba-lomba meraih pahala ibadah sebanyak mungkin. Ada yang siang malam bertadarus Al-Quran, ada pula yang rajin sholat tarawih dari rakaat pertama sampai witir. Ada juga yang rajin sholat berjamaah, sholat 5 waktu ke masjid tanpa absen, dan lain sebagainya. Namun tidak jarang kita temui orang yang hanya semangat di awal, tapi begitu masuk separuh bulan terakhir, stamina ibadahnya menurun. Riuh suara tadarus Al-Quran mulai redup, jumlah sob sholat tarawih hilang baris demi baris. Intensitas jamaah sholat waktu 5 waktu di masjid juga mulai menurun. Inilah realita naik turun semangat ibadah yang kerap ditemui saat bulan Ramadan. Oleh sebab itu perlu kita cari obatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa tips untuk merawat semangat ibadah saat bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, hindari makan terlalu kenyang. Sudah menjadi kebiasaan waktu berbuka puasa seolah-olah menjadi momen untuk balas dendam. Setelah seharian penuh menahan lapar dan dahaga, segala rupa hidangan disajikan di meja makan. Selesai buka puasa, perut kekenyangan sehingga menyebabkan malas bergerak, termasuk untuk beribadah. Inilah penyebab umum malas beribadah, terutama sholat tarawih yang dialami banyak orang saat Ramadan. Makan terlalu kenyang merupakan bentuk perilaku berlebihan yang dilarang oleh agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin
wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf tadi, wahai anak cucu Adam, pakaikanlah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak, tentunya tertinggal banyak kesempatan ibadah yang tentunya balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan lainnya. Terkait batas konsumsi makanan yang ideal, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menguatkan hadis di atas, Imam Asy-Syafi'i juga pernah menyampaikan, makan terlalu kenyang membuat berat badan naik, menjadikan hati keras, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan kantuk, dan menjadikan malas beribadah. Ini berdasarkan kitab dari Abu Nuaim Al-Asbahani, Hilyatul Auliya. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama puasa adalah untuk mengendalikan syahwat dengan cara membatasi konsumsi makanan. Jika berbuka puasa berlebihan, berarti telah mengabaikan tujuan inti tersebut. Maka terlalu kenyang akan mengaktifkan syahwat. Jika syahwat aktif, maka setan mudah masuk ke dalam tubuh. Jika setan masuk, maka akan menjerumuskan ke dalam berbagai perbuatan maksiat. Al-Ghazali menyebut, orang yang makan terlalu kenyang saat berbuka puasa tak ubahnya arsitek handal yang membangun gedung megah dengan susah payah, tapi kemudian ia robohkan sendiri. Gedung megah yang dimaksud adalah ibadah puasa. Masyiral muslimin rahimakumullah, upaya yang bisa kita lakukan untuk merawat semangat ibadah selama Ramadan adalah dengan mengakhirkan sahur. Salah satu keistimewaan agama Islam adalah anjuran sahur bagi orang yang hendak berpuasa. Umat Yahudi dan Nasrani juga memiliki syariat puasa, tapi tidak punya anjuran ini. Salah satu hikmah adanya anjuran sahur adalah menjaga stamina tubuh dari pagi sampai sore agar tetap terjaga, agar tetap kuat dalam beribadah. Lebih dianjurkan lagi jika sahur dilakukan pada sepertiga malam terakhir atau menjelang waktu imsak. Sebab semakin diakhirkan, maka stamina tubuh bisa bertahan lebih lama, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, segeralah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat Ad-Di. Terkait berapa jarak waktu antara sahur dan subuh yang dianjurkan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kurang lebih setara dengan waktu untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, beliau berkata, sekali waktu kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau beranjak
untuk melaksanakan sholat. Lalu Zaid bertanya, berapa jarak waktu antara azan subuh dengan sahur? Lalu Nabi Muhammad menjawab, kurang lebih setara lamanya waktu membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, upaya berikutnya adalah menjauhi perbuatan maksiat. Dosa-dosa yang kita perbuat akan menjadi beban spiritual sehingga menjadikan malas untuk beribadah. Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang yang gampang melakukan maksiat akan membuat hatinya keras dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang akan membuat dia malas beribadah. Kemudian Imam Al-Ghazali kemudian mengutip kisah seorang laki-laki yang mengadu kepada Hasan Al-Basri karena susah bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Abu Said, Hasan Al-Basri yang dimaksud, semalam aku dalam keadaan sehat, lalu aku ingin melaksanakan sholat malam dan aku telah menyiapkan kebutuhan untuk bersuci. Tapi mengapa aku tidak dapat bangun? Lalu Hasan Al-Basri menjawab, dosa-dosamu telah mengikatmu. Al-Ghazali juga mengutip kisah penyesalan Sufyan Ats-Tsauri karena tidak bisa sholat tahajud gara-gara melakukan satu dosa. Lalu Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, aku tidak mampu sholat malam selama 5 bulan gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan. Lalu Sufyan ditanya, memang dosa apa yang telah kau perbuat? Lalu Sufyan Ats-Tsauri menjawab, sekali waktu aku melihat seorang laki-laki menangis, lalu aku membatin bahwa laki-laki itu hanya pencitraan atau riya. Ini berdasarkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Lalu Ibnu Abbas juga pernah menyampaikan terkait pengaruh perbuatan maksiat, salah satunya adalah membuat tubuh malas beribadah. Dia pun berkata, sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat yang bisa khatib sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadikan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan berusaha semaksimal mungkin melalui perbanyak amal ibadah dan konsisten untuk mengamalkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu innallaha amarakum bi amrin azim wa amarakum bis salah wa wassalam ala nabiyil karim wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma adfa annal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.